Oke, baik. Sekarang kita lanjut lagi. Kita sekarang masuk ke materi mengenai publikasi karya. Kepada kawan Zainun, silakan dipaparkan materinya. Baik, terima kasih Duta. Jadi sebagaimana yang udah saya sampaikan bahwa kita nulis esai itu bukan cuma buat disimpan ya, tapi buat edukasi publik, buat dibaca untuk orang lain gitu. Nah, karena itu penting bagi kita untuk tahu kemana aja sih esai yang udah kita tulis dipublikasikan gitu. Nah, karena ada 3 jenis esai, 3 jenis ini punya platform beda-beda, punya tempat publikasi beda-beda. Untuk esai ilmiah misalkan kita kalau nulisnya artikel ilmiah gitu ya, penelitian, terus kita tulis jadi artikel ilmiah, kita bisa submit yang paling bergengsi ya ke jurnal-jurnal ilmiah, jurnal-jurnal riset gitu. Misalkan kalau di internasional ya ada JSTOR, ada Sage Publication, terus ada Taylor Conferences gitu. Itu bisa bisa ke situ gitu. Atau ya ke jurnal-jurnal di Indonesia aja kayak jurnalnya LIPI misalkan gitu, atau jurnal-jurnal di FISIP juga ada gitu. Nah, itu bisa kalian submit ke situ kalau kalian emang nulis esai bentuknya artikel ilmiah. Atau misalkan kalian ikut lomba nih, biasanya kan ada beberapa event yang ngadain karya tulis ilmiah. Nah, itu maksudnya esai ilmiah. Kenapa? Karena penulisannya pakai kaidah ilmiah dan biasanya juga diminta untuk nyebutin di tulisan itu metode ilmiah apa aja sih yang kalian pakai ketika nulis karya tulis ini. Gitu. Jadi ini masuk esai ilmiah. Kemudian di PKM, nah PKM ini cukup bergengsi juga ya, karena diadain setiap tahun dan kayaknya di UI ini masih belum kerasa gitu hype-nya. Jadi bisa kalian rintis nih di PKM. Ada banyak jenisnya sih, ada PKM GT, ada PKM penelitian gitu. Beberapa mungkin udah nggak masuk kategori esai, kayak PKM penelitian tuh kan emang bener-bener penelitian. Jadi udah bener-bener tulisan ilmiah yang sifatnya riset. Tapi kalau PKM-PKM lain, misalkan PKM GT, gagasan tertulis, itu masih bisa dikategorikan sebagai esai ilmiah menurut saya, karena paling panjangnya cuma 10-15 halaman. Itu jadi kalian bisa banget ikut ke PKM ini buat tulis esai ilmiah tentang isu-isu sosial gitu ya. Nah, untuk jenis esai semi ilmiah itu platformnya juga ada tersendiri. Misalkan yang cukup profesional itu adalah The Conversation. Ini internasional juga sifatnya. Nah, biasanya ini adalah tempat bagi para peneliti yang lagi neliti nih, tapi belum selesai, jadi baru draft, belum finalisasi jadi penelitian, atau penelitian yang udah dirangkum jadi tulisan singkat, jadi esai. Nah, biasanya mereka submitnya ke The Conversation gitu. Cuma kayaknya ini khusus buat mereka yang udah lulus sarjana sih, untuk dosen gitu. Nah, kalau kalian sebagai mahasiswa ingin coba nulis yang SSM ilmiah, mungkin bisa dicoba di Tirto. Kalau yang menurut saya platform yang cukup bagus ya untuk melihat tulisan-tulisan SSM ilmiah gitu. Misalkan di in-depth report-nya Tirto itu kan cukup ketat kurasinya tuh. Kriteria buat masuk, misalkan kalian harus ada wawancaranya, kalian harus ada sumbernya dari mana, argumennya harus jelas dan clear gitu. Nah, itu di in-depth Tirto di in-depth reportnya Tirto ditentuin gitu. Dan kalau kalian bisa tembus, keren banget sih di Tirto itu, Tirto.id itu masuk jadi salah satu jenis esai semi ilmiah. Nah, kalau esai populer itu bisa misalkan ke opini di koran-koran. Kalau kalian baca koran kan ada kolom opini ya. Nah, itu bisa masuk ke dalam esai populer nih. Jadi kalian nggak terlalu harus menyadur dari berbagai macam sumber ilmiah atau harus nulis pakai kaidah ilmiah. Kalian bisa santai aja pakai bahasa sehari-hari, nggak apa-apa, bahasa umum gitu. Yang penting mudah dimengerti. Itu di koran-koran bisa kalian submit. Atau misalkan di beberapa platform tertentu, misalkan di Times, Kureta, itu juga cukup mudah untuk dimasuki sih, untuk kalian submit tulisan esai populer kalian. Jadi kalau kalian mau nulis nih isu sosial politik, tapi kayaknya jadi artikel ilmiah terlalu berat, harus penelitian segala gitu ya. Terus mau nulis esai ilmiah, mau ke Tirto juga berat, karena Tirto ketat juga seleksinya. Jadi kalian bisa tulis esai populer aja, terus kalian submit ke Geotimes atau Kureta. Atau yang cukup bergengsi juga Mojok sih, kalau kalian pernah baca Mojok ya, itu cukup bergengsi sebagai tempat dari berbagai macam esai populer. Itu kan kalau kalian baca Mojok, tulisannya itu nggak terlalu serius, tulisan bercanda, kadang satir gitu kan. Bahasanya juga bahasa-bahasa gaul karena dipakai enggak BTW gitu di Mojok itu. Dan kalian bisa coba tuh kalau kalian mau nulis esai populer untuk isu sosial politik ya. Itu sih untuk publikasi karya Duta. Oke, terima kasih Bung Zainun atas pemaparan contoh-contoh media publikasinya.
Dari acara PSAK untuk publikasi esai isu PSAK FISIP UI 2020, Bung Danona bisa menuliskan esai yang dipublikasi melalui medium angkatan. Untuk Bung Danona yang ingin mendalami mengenai esai ilmiah, terdapat 2 kompetisi yang memfasilitasi Bung Danona untuk belajar lebih lanjut tentang esai ilmiah. Di FISIP, ada 5 FISIP UI yang mengadakan lomba dan pelatihan esai dan PKM. Juga di tingkat UI ada OIM yang berupa lomba PKM dan esai tingkat universitas. Selain itu, Bung Danona dapat mencari tahu lebih lanjut cara mempublikasikan tulisan ilmiah melalui prodi masing-masing. Ada juga beberapa media di mana Bung Danona dapat mempublikasikan esai semi ilmiah ataupun populer. Ada beberapa media seperti sebutnya Pinter Politik, GeoTimes, Kompasiana, Mojok, Medium, WordPress, dan lainnya. Baik, kemudian sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu esai yang menarik. Kepada Zainun dipersilakan. Jadi ini buat contoh real aja, ini materi terakhir dari saya. Jadi gimana sih contoh dari esai, menulis esai yang menarik gitu. Nah, saya ini ambil dari bukunya Gunawan Muhammad, dari buku Catatan Pinggir. Catatan Pinggir tuh semacam kolom rutinnya Gunawan Muhammad di Tempo, di Koran Tempo. Nah, ada salah satu tulisannya judulnya KPK. Ini menyoroti saat itu ketika ada kasus cicak dan buaya itu loh, ketika KPK berseteru dengan polisi gitu ya. Kita coba lihat gimana sih Gunawan Muhammad coba untuk berpendapat menulis tentang isu ini, tapi dengan bahasa yang enak dibaca dan dengan sudut pandang yang unik. Gitu. Nah, di pembukaan ya, coba. Seperti yang udah saya sampaikan, pembukaan itu yang pertama harus kalian benar-benar sebutin topik apa yang ingin kalian bahas di esai itu. Kedua, harus dengan bahasa yang menarik, karena itu adalah first impression dari pembaca. Kalau pembukaan udah ngebosenin, ya udah mereka akan malas baca tulisan kalian. Nah, coba nih dari Gunawan Muhammad, dia memulainya dengan kalimat yang sangat apa ya sangat unik gitu. Semua bermula di Hong Kong kurang lebih. Jadi bayangkan Gunawan Muhammad ingin membahas tentang KPK dan polisi, tapi tiba-tiba dia membuka dengan kalimat bermula di Hong Kong kurang lebih. Itu kan agak mind blowing ya, wah. Itu kan pasti penasaran dong apa yang ada di Hong Kong sebenarnya. Oh, ternyata dia sedang membahas tentang sebuah film dari Wong Jing gitu, yang judulnya I Corrupt All Cops gitu, I Call All Cops gitu. Jadi kita bisa melihat gimana Gunawan Muhammad di sini mau membahas perseteruan antara polisi dan KPK, tapi pakai film yang itu diproduksi di Hong Kong. Dan kemudian Gunawan Muhammad menyebutkan menunjukkan bahwa bentrok antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan pejabat polisi bukan hanya cerita Indonesia. Nah, itu kan kalimat yang jelas ya. Kalimat yang jelas yang menyebutkan bahwa memang esai ini akan membahas mengenai bentrok antara KPK dan pejabat polisi di Indonesia. Nah, jadi dari pembukaan ini kita bisa melihat bahwa Gunawan Muhammad berusaha untuk menuliskan topik yang ingin dia bahas di esainya, tapi dengan bahasa yang menarik dan sudut pandang yang menarik. Itu dari film. Nah, kemudian setelah kalian berhasil nulis pembukaan yang bagus seperti ini ya, walaupun mungkin untuk pertemuan pertama pasti kalian nggak bisa sebagus Gunawan Muhammad. Nah, Gunawan Muhammad kemudian melanjutkan ke isi. Isinya apa sih? Isinya kan tadi dia udah nyebutin filmnya nih. Dia mau mengulas bentrok atau konflik antara KPK dengan polisi, tapi dari sudut pandang film yang dia lihat gitu di Hong Kong. Nah, di isinya dia kemudian tentunya karena panjang jadi nggak bisa saya kopas ke sini semua ya, tapi isinya secara keseluruhan adalah dia ngulas gimana sih film itu berhubungan dengan realita yang ada di Indonesia. Jadi filmnya kayak gimana dia rangkum kayak gini gitu ya. Terus oh ini cocok sama realitas di Indonesia, bentrok antara KPK dan polisi. Kemudian disampaikan kayak gini, argumennya begini. Tuh, nah nanti kalau kalian baca, kalau mau baca ya nanti bisa coba saya bagikan ya. Nah itu setelah sampai diisi, kemudian ke penutup kan. Nah seperti yang sudah saya sampaikan tadi, penutup sebenarnya adalah penegasan atas pembukaan, atas kalimat yang kita sampaikan di pembukaan. Jadi jangan sampai kalian nulis esai, penutupnya kalimatnya beda sama pembukaan. Jadi pembukaan ngomongin apa, penutupnya ngomongin apa. Kan nggak nyambung. Nah, harus nyambung sebenarnya. Jadi penutup itu adalah penegasan. Jadi kan tadi Gunawan Muhammad membuka ini dengan menarasikan konflik antara KPK dan pejabat polisi kan. Nah, di penutup Gunawan Muhammad juga menuliskan narasi itu.
Coba dilihat kan, maka konflik bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Sengketa bahkan bisa lebih panjang ketimbang sebuah cerita film Hong Kong. Kan sama dengan pembukaannya yang bicara tentang film Hong Kong. Jadi pembukaan bicara film Hong Kong dan konflik, penutupnya juga bicara tentang film Hong Kong dan konflik. Nah, itu harus nyambung. Jadi penutup emang benar-benar penegasan dari pembukaan. Terus sebenarnya masih ada beberapa kalimat dalam paragraf ini, tapi nggak saya sampaikan. Intinya adalah itu ya. Intinya adalah ketika kalian ingin menulis esai, pertama pembukaannya harus menarik dan bikin penasaran. Gitu. Kalau bisa sudut pandangnya unik, misalkan Gunan Muhammad membahas KPK dan polisi konflik, tapi dari sudut pandang film. Gitu. Kemudian isinya adalah rincian dari pembukaan itu, dan penutupnya adalah penegasan terhadap apa yang sudah kalian tulis di pembukaan. Gitu. Jadi kalian bahas topik ini, posisi kalian seperti ini, di penutup kalian tegaskan hal itu, tapi tentunya dengan kalimat yang lain ya, bukan kalimatnya sama persis, cuma berisi penegasan. Itu aja sih. Kalau memang argumen yang kalian sampaikan di esai ini itu argumen yang benar dan kuat, itu sih intinya dari materi terakhir ini. Dan kalau teman-teman ingin coba baca tulisan-tulisannya Gunawan Muhammad, saya punya e-booknya, catatan pinggir. Mungkin nanti bisa saya bagikan ya kepada panitia PSAK dan bisa teman-teman unduh bersama. Gitu. Duta. Oke, terima kasih kepada Bung Zainun untuk materinya. Akan diulas sedikit tentang esai yang menarik. Jadi esai yang menarik itu adalah esai yang memiliki pembukaan yang menarik minat pembaca. Isi esai dengan penulisan dan substansi yang jelas, dan penutup yang menegaskan argumen kita. Baik, sekarang kita sudah sampai di penghujung kelas minat. Dan setelah ini akan ada closing statement dari kami, yaitu saya moderator dan Bung Zainun sebagai narasumber. Dan kemudian dipersilakan kepada Bung Zainun untuk pesan dan closing statement-nya untuk Bung Danona FISIP UI 2020. Saya adik-adik mahasiswa baru FISIP UI 2020 ya, sebagai angkatan pandemi. Selamat datang di FISIP UI 2020. Dan semoga materi yang saya sampaikan bisa berguna, karena menulis itu pekerjaan paling penting dari scholar ilmu sosial ya, dan ilmu politik pastinya. Karena kalau kalian nggak nulis ya apalagi yang bisa kita produksi. Kan kita produksi mesin nggak bisa, produksi obat-obatan nggak bisa. Yang bisa kita produksi adalah tulisan gitu. Jadi tulisan itu akan menjadi senjata kita semua. Karena itu jangan pernah berhenti menulis. Karena kalau kata Mahfudz Junaidi itu, coba saya kutip ya kata-katanya Mahfudz Junaidi. Ini pesan dari Mahfudz Junaidi. Jadilah orang yang hidupnya suka menulis. Karena dengan menulis, dirimu bisa lebih banyak mengenal sisi utama kehidupan manusia yang ada di seluruh dunia. Jadi menulis itu bukan cuma membagi apa yang kita pikirkan, tapi dengan menulis kita juga akan mendapatkan banyak hal. Karena kita pasti akan mencari data, mencari fakta, mencari pendapat-pendapat yang ada. Jadi menulis itu proses belajar mengajar yang benar-benar real, yang kalau kalian jalani dengan konsisten pasti akan mendapatkan banyak hal. Oke, sekian saja dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf kalau masih ada yang kurang-kurangnya. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan, nanti panitia PSAK akan menyediakan platformnya di Instagram, Q&A gitu, dan silakan ditanya apa yang ingin ditanyakan, dan mudah-mudahan saya bisa menjawabnya dengan memuaskan. Terima kasih, saya kembalikan kepada Duta. Baik, terima kasih untuk Zainun atas semua materi, ilmu, dan pesan-pesan yang sudah disampaikan. Mungkin refleksi sedikit ya, kalau di FISIP kita bisa menggunakan esai dan tulisan sebagai seruan gagasan dan untuk membawa perubahan di lingkungan kita. Pesan dari PSAK, semoga kelas minat esai ini dapat memberi sedikit insight bagi teman-teman dalam menulis di perkuliahan. Mohon maaf apabila dalam kelas minat ini masih terdapat beberapa kekurangan. Mau mengingatkan juga untuk Bung Nona bahwa nanti setelah kelas minat akan diadakan sesi tanya-jawab bersama narasumber melalui Instagram resmi PSAK. Jangan lupa ikut tanya-jawabnya ya. Baik, untuk sekarang, kami mengucapkan terima kasih telah menonton kelas minat ini dan semoga memberi manfaat bagi Bung Nona semua. Sampai bertemu di kelas minat selanjutnya.